Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melani Atala dengan NIM P17324125471. Indonesia adalah bangsa besar dengan beragam agama, suku, dan juga budaya. Dari ujung barat hingga timur, kita hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda. Namun, keberagaman ini ibarat dua sisi mata uang, bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak diiringi dengan sikap yang bijak. Maka, disinilah pentingnya moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai keimanan. Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga persaudaraan, membangun toleransi, dan juga merawat perdamaian di tengah keberagaman bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Najwa Maharani dengan NIM P17324125470. Moderasi beragama juga berarti memahami konteks kehidupan sosial. Kita tidak hidup sendirian, tetapi juga bersama orang lain yang mungkin berbeda cara beribadah, berbeda keyakinan, bahkan berbeda pandangan politik. Sikap moderat mengajarkan kita untuk tidak memaksakan keyakinan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kebenaran universal. Contohnya, kita bisa tetap sholat 5 waktu, berpuasa, berdoa, dan beribadah sesuai agamanya masing-masing sambil tetap menghormati teman yang berbeda agama. Kita tidak perlu mencurigai, menjelekkan, atau bahkan menghindar. Justru, melalui dialog dan kerjasama lintas agama, kita bisa menemukan titik temu, yaitu kemanusiaan. Sebab semua agama mengajarkan nilai yang sama, cinta kasih dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosiana Safira dengan NIM P1734125480. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pelopor moderasi beragama. Di tengah derasnya arus informasi digital, banyak ide dan paham yang bisa memecah belah. Media sosial sering menjadi arena pertengkaran karena perbedaan pendapat. Ada yang menyebarkan kebencian, ada pula yang mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan pandangan. Kita harus bijak. Moderasi beragama dimulai dari cara berpikir. Berpikir terbuka, kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Kemudian dari cara berkata, dengan menjaga tutur kata yang sopan di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan yang terpenting dari cara berbuat, dengan menebar kebaikan tanpa memandang siapa yang menerimanya. Kita bisa menunjukkan sikap moderat dengan tindakan kecil, seperti menghargai teman yang sedang beribadah, membantu tetangga meski berbeda agama, atau sekedar tidak menyebarkan berita palsu tentang kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Nurul Iza dengan NIM P17 3241254447. Menurut pandangan saya, moderasi beragama ini juga erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya pada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang pertama ini tuh mengajarkan kita sebagai manusia itu untuk meyakini apa yang kita sembah itu masing-masing, dan juga kita tuh harus menghormati keimanan orang lain. Yang kedua, pada nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila kedua ini mengajarkan kita bahwa kita sesama manusia itu harus saling menghormati dan juga saling beradab gitu, tidak adanya perselisihan. Dengan kita itu menerapkan nilai Pancasila, sebenarnya itu kita sudah menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tidak melakukan diskriminasi, kemudian juga kita adil terhadap sesama. Nah, kemudian moderasi beragama ini tuh tidak hanya pada wacana saja gitu, tetapi harus diterapkan dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari ini, dimulai dari lingkungan terdekat, misalnya di kampus atau masyarakat atau di tempat kantor gitu.
Perkenalkan, nama saya Valeria Denita Putri dari kelas 1B dengan NIM P1732412540. Mari kita bayangkan Indonesia di masa depan, jika setiap warganya hidup dengan semangat moderasi beragama. Anak-anak belajar tentang toleransi sejak dini, remaja tumbuh dengan pikiran terbuka, menghargai perbedaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. Pemimpin dan masyarakat bekerja sama membangun negeri tanpa memandang perbedaan keyakinan. Indonesia akan menjadi bangsa yang damai, kuat, dan beradab. Tidak ada lagi konflik karena perbedaan agama. Tidak ada lagi kebencian karena suku atau ras. Yang ada hanyalah semangat, persaudaraan, dan cinta tanah air. Itulah Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai agama, tetapi melangkah dengan hati yang terbuka. Moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya peran tokoh agama, tapi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Kita yang muda, kita yang Moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya peran tokoh agama, tapi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Kita yang muda, kita yang berpendidikan, kita yang hidup di tengah perbedaan harus menjadi teladan dalam menjaga keharmonian. Mari kita jaga lidah kita dari kebencian, mari kita jaga hati kita dari kesombongan, dan mari kita jaga pikiran kita dari prasangka yang buruk. Karena kedamaian bukanlah keadaan yang datang begitu saja, melainkan hasil dari kesadaran bersama untuk saling menghargai. Dengan moderasi beragama, kita membangun jembatan cinta, bukan tembok perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita menjaga Indonesia sebagai rumah besar bagi semua umat manusia.